Sudah dibaca ya materinya ya? Sudah, Bu. Baik, untuk tugas nanti saya komennya di waktu yang lain ya. Nanti kalau memang diperlukan waktu pembahasan saya buatkan ada jadwal tambahan. Karena tugas itu nanti akan keluar di UTS. Kita buka dulu RPS ya. Oke, ini RPS-nya ya. Udah dibaca kan? Apa materinya hari ini? Yang mana? Kalau mau gedein pakai apa? Nah, ini. Manajemen pengadaan. Oke, apa yang diminta dari CPL-nya mintanya apa? Mata kuliah ini, mata kuliah ini, materi ini. Apa yang diminta? Apa guys yang diminta? Enggak, dari tadi yang jawab teman bangkit nih, yang kuliah teman bangkit loh. Yang lainnya nggak kuliah. Oh, saya belum share ya. Oke, ini ya. Materi pekan ke-6. Pekan ke-6 itu berarti yang diharapkan apa? Mahasiswa itu mampu memahami konsep dan tahapan proses pengadaan. Memahami konsep dan tahapan proses. Kemudian memahami juga berbagai jenis kontrak. Oke, sekarang saya tanya, sudah dibacakan dan sudah didengarkan ininya videonya? Ada berapa macam jenis kontrak yang dikenalkan di sini? Yuk, siapa yang mau jawab? Tuh kan, nggak ada yang jawab. Berarti ini nggak ada yang kuliah. Nanti presensinya nggak jadi saya mandirikan aja. Saya yang mau absen ya. Pokoknya kalau nggak ada yang jawab, saya anggap nggak datang. Tiga, Bu. Tuh kan, bangkit lagi yang jawab. Yang lain mana ini? Oke, saya tulis ya di sini yang presensi ini. Saya nanti catatan saya nih. Yang hadir. Bangkit. Tiga itu apa aja bangkit? Di halaman berapa ditemukan tentang macam-macam kontrak? Di halaman 30, Bu. Di yang buyback Di or halaman returns 30. contract. Di mana tadi? Di Yang mana buyback tadi? or Sekedap. Pak Utan nggak kelihatan tuh sudah janjian? Oh, apa di ruang sana ya? Iya, ruang PTI. Di ruang sana mungkin. Yuk. Oke, yuk lanjut. Di halaman 30 ya. Mana toh? Tadi materinya bukan. Halaman 30. Ini ya bangkit ya. Yang lain juga menemukan. Nah, ini manajemen kontrak. Kemudian kita dikenalkan ada 3 jenis manajemen kontrak. Sudah dibaca semua bangkit? Apa bedanya buyback or return, revenue sharing, sama quantitative flexibility kontrak? Ini kontrak dari siapa ke siapa?
Halo, bangkit? Atau yang Ya, lain? Ibu. Yang dipaparkan di materi tadi itu kontrak dari siapa ke siapa? Retailer sama buyer bukan, Bu? Saya nangkepnya gitu sih. Yang Retailer buyback. sama buyer. Retailer sebagai apa? Buyer sebagai apa? Kalau retail Siapa? Ini retailer ke buyer, antara retailer dengan buyer atau yang lain? Gimana guys? Tuh kan, belajarnya Antara supplier sama buyer supplier enggak sih? dengan Supplier. supplier dengan Buyer. buyer. Ini siapa? Rizky Putri. Iya, Bu. Habis. Mana tadi? Antara, nah sekarang dicek lagi siapa sih supplier, siapa sih buyer. Yuk kita mulai dari awal lagi aja ya. Ini kan manajemen pengadaan atau procurement management. Pernah dengar teori tentang pengadaan di mana? Mata kuliah apa? P3. Di P3, Bu. P3. Oke, ini siapa nih tadi yang jawab? Gili. Iya, Bu. Oke. Di P3. Jadi apa bedanya pengadaan di P3 sama pengadaan di SCM? Bedanya apa? Kenapa perlu diulang? Kalau nggak diulang, terus apa bedanya yang ada di sini dengan yang di P3? Waalaikumsalam. Barusan dicari mahasiswa. Oh gitu, tugasnya mahasiswa nyari tugas. Aku nunut ya. Ini ada kelas. Besok lagi ya. Nah, hari ini habis laris manis. Alhamdulillah.
Oke, kita lanjut. Maaf ya, harus ini ada sesuatu. Oke, mana tadi sampai mana aku tadi? Nah, di sini tadi. Apa sih jadinya bedanya pengadaan di P3 sama pengadaan di SCM? Masih ingat waktu kita bahas tentang desain produk yang ada di mata kuliah desain produk dan mata kuliah yang ada di SCM? Atau transportasi yang ada di OR dengan transportasi apa penentuan lokasi yang ada di SCM? Halo, masih pada ingat? Kata kuncinya apa? Yang membedakan apa? Halo? Ya, gak dijawab. Apa yang membedakan pengadaan di P3 dan pengadaan di SCM? Oke, Rian, gimana? Untuk pengadaan dalam SCM itu fokus utamanya mendapatkan barang atau jasa Bu dari pihak luar. Kalau dari perencanaan produksi itu fokus utamanya mengatur bagaimana perusahaan memproduksi barang atau jasa secara internal, juga Nah, menyeimbangkan seperti itu Bu. memang mereka nggak butuh material. Butuh Bu di perencanaan produksi. Nah, berarti sama dong. Bedanya apa? Sama-sama perencanaan material untuk pengadaan material untuk produksi. Sama kan? Sama. Iya, bedanya apa? Apa? Apa yang membedakan? Mungkin kalau yang pengadaan di SM itu lebih ke Mm-mm. arah jangka panjang Bu. Jadi menjaga kesinambungan antara pasokan bahan baku kemudian produk ke layanan gitu Bu. Sedangkan kalau di P3 mungkin itu hanya sebatas mungkin proyek gitu Bu. Proyek atau Wah, masa gitu. mereka nggak perlu berkesinambungan. Emang produksinya cuma sekali-sekali bangkit? Enggak juga sih Bu. Enggak juga. So, apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Masih ingat tuh waktu kita bahas tentang desain produk yang ada di mata kuliah desain produk dan desain produk yang ada di SCM. Apa Yoga? Yoga mau bilang apa? Oke, gimana? Perspektifnya gimana? Hmm. Hmm. Apa? Itu kalau istilah tentang perencanaan dan perancangan. Yang pertanyaan saya di sini adalah pengadaan bahan, penanganan bahan, pengadaan lah. Pengadaan itu bedanya pengadaan di P3 dengan di SCM. Gimana? Kata kuncinya apa sih? Kalau di Dengan SCM tuh dia ngelibatin jaringan perusahaan gitu Bu. Kayak suppliernya, pabrik. betul. Itu kata kuncinya. Yang lain ya, tolong diingat-ingat banget. Ini kan mata kuliahnya mata kuliah SCM, betul? Maka semua yang dilakukan itu dari sudut pandang SCM.
Kebayang ya? Maka di sini pengadaan bahannya pun ini dari sudut pandang SCM. Maka di sini akan terlibat adalah beberapa pelaku. Contohnya, apa contohnya? Gambarannya ini. Nah, ini dia. Jadi ada supplier, ada bagian pengadaan ini berarti di perusahaan kan, gudang, user, terus sampai keuangan ini kan perusahaan ini berarti antara supplier dengan perusahaan. Nah, ketika bicara di sini, kontrak, itu berarti memungkinkan dari kedua belah pihak. Mana tadi penjelasannya? Nih, hubungan antara buyer dengan supplier atau mana tulisannya? Atau supplier dengan retail atau supplier dengan perusahaan gitu loh. Intinya apa yang lagi dibahas di sini pengadaan material dalam bentuk apapun gitu ya. Tergantung nanti usernya apa, apakah usernya dari bagian produksi atau usernya dari bagian maintenance. Kalau usernya bagian maintenance tentunya material yang dibutuhkan bukan yang sama dengan yang diproduksi, betul nggak? Yang dibutuhkan oleh maintenance tentunya komponen, mesin, skrup, terus oli mungkin, ya kan? Nah, itu kan semua juga harus dikonfirmasikan ke bagian gudang dan pengadaan. Bagian pengadaan kemudian akan mencoba menghubungi siapa suppliernya. Nah, ini yang kemudian dikelola sebagai suatu keputusan yang dia itu benar-benar simultan, seperti kemarin terakhir kita bahas penentuan lokasi, maka ada penentuan lokasi secara simultan ketika kita mempertimbangkan supplier, perusahaan, dan distributor, ya enggak? Nah, jadi semua materi yang ada di mata kuliah SCM ini tentunya akan meninjau dari sudut pandang supply chain. Jadi tidak dilihat dari perusahaan tok, tidak dilihat dari supplier tok, tidak dilihat dari distributor tok. Dan harapannya keputusan yang diperoleh itu adalah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Maka di sini adalah yang gimana caranya berbagi keuntungan, gimana caranya berbagi resiko, itu yang dipelajari di sini. Kebayang teman-teman? Halo? Halo? Oke, pertanyaan berikutnya. Di sini, oh ya, pengadaan tadi kan berbeda ya antara P3 dengan SCM. Apakah modelnya juga berbeda? Model-model yang akan digunakan pengadaan tuh ngapain aja sih? Menentukan kapan harus pesan, menentukan berapa jumlah pesan, begitu nggak sih? Dan kepada siapa dia harus pesan. Itu kan keputusannya atau keputusannya yang harus diputuskan. Makanya ada manajemen pengadaan. Betul ya? Jadi berapa, kapan, kemana. Nah, pertanyaan saya, apakah model yang digunakan untuk SCM dan untuk yang dipelajari di P3 itu berbeda? Halo? Halo, halo. Berbeda apa enggak? Loh, berbeda apa enggak? Kok jadi nggak ada yang jawab? Harusnya sama. Terus, jadi nggak ada bedanya gitu. Ini siapa tadi yang jawab? Pilih. Oh, yoga. Pilih apa yoga tadi barusan? Yoga. Oke. Harusnya sama. Berarti model yang dipakai di P3 juga bisa dipakai di SCM. Begitukah? Iya, ragu-ragu. Pada dasarnya iya, model utama ini makanya Anda sama Bu Ana diminta untuk mempelajari lagi materi kuliah yang ada di P3. Artinya model-model yang bisa dipakai untuk menentukan inventory, menentukan berapa yang harus diproduksi, berapa yang harus dipesan, itu silahkan buka dari model-model yang ada di sini. Apakah benar-benar bisa diimplementasikan langsung? Enggak, tentunya pasti ada justifikasi. Karena tadi di sini melibatkan beberapa pelaku, gitu kan?
Nah, dia nggak bicara sendiri nih, maka keputusannya tidak bisa keputusannya selalu sama dengan yang ada di P3. Tetapi setidaknya model yang digunakan itu bisa saja dipakai untuk mempertimbangkan supplier juga. Gitu ya teman-teman. Nah, kembali ke sini. Yang diminta tadi adalah konsep. Berarti nanti pastikan kalian paham konsep yang namanya pengadaan itu seperti apa gitu ya, terutama untuk SCM. Tahapan. Tahapan lihatnya di mana? Udah ada yang nemu tahapan? Tahapan di mana? Halapan berapa? Halo? Ternyata belum pada dibaca, sibuk sekali kalian, sampai nggak baca. Yuk, ada yang bisa jawab? Ini loh, ya. Ini kan prosesnya atau tahapannya. Mulai dari user. Siapa user? User itu yang ada di perusahaan. Apakah dia bagian maintenance, apakah dia bagian produksi, apakah dia bagian pengelolaan limbah gitu ya. Tentunya mereka pasti punya eh, kebutuhan gitu ya. Nah, kebutuhan ini yang kemudian akan disampaikanlah kepada bagian pengadaan. Kemudian nanti dari bagian pengadaan mulailah untuk mencari tahu siapa suppliernya. Kemudian dilakukan monitoring, penerimaan dan seterusnya sampai dilakukan proses bayar. Ketika proses bayar nanti berarti ada proses berikutnya di mana barang yang tadi sudah diproses oleh supplier kapan harus datang gitu ya. Nah, itu yang harusnya dipertimbangkan oleh bagian pengadaan. Kapan sih user itu butuh? Jangan sampai barang datang gitu ya, terima barang tapi ini udah telat gitu loh. Itu tidak diharapkan. Jadi kesinambungan antara semua pihak di dalam SCM itu harus aman semua. Begitu kira-kira. Oke. Terus yang berikutnya adalah konsep tahapan ini, memahami berbagai jenis kontrak. Tadi berarti perlu dibaca lagi ya, memahami berbagai jenis kontrak. Pertanyaan saya berikutnya ini, kenapa ada pembelian dengan tender dan lelang? Apakah tender dan lelang ini berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda. Gimana berbedanya? Ini siapa yang bilang? Kalau tender itu, Bu, untuk harganya itu serta Mm-mm. di dalam tender itu ya supplier-supplier Mm-mm. itu dia tuh nggak bisa rubah harga, Bu, kalau dia udah menetapkan, Bu. Dan itu tuh sifatnya tertutup, jadi antara satu sama lain tidak tahu, Bu. Oke. Itu ada ininya, ada referensinya. Untuk tender itu yang saya sebutkan tadi ada di videonya Bu Ana, Bu. Oh, oke. Sebenarnya tender itu ada lagi sih yang terbuka ya. Jadi yang dia ya semua bisa lihat berapa gitu loh. Nah, tapi memang dari situ udah nggak bisa lagi diubah-ubah nih harganya. Dan prosesnya mungkin kalau kalau misalkan Anda ini carilah lagi referensi, kemudian cari lagi videonya. Sebenarnya pelaksanaan tender itu kayak apa sih gitu loh. Ya, jadi ini semua pasti akan diundang nih, gitu ya. Beberapa supplier diundang, diminta untuk mengajukan eh, semacam proposal begitu, tapi ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang dia itu modelnya langsung di depannya itu dibuka, ada yang modelnya memang sudah dari awal itu udah kelihatan semua gitu loh. Nah, kemudian akan dibandingkan. Kalau lelangnya gimana, Gil? Kalau lelang yang terkait SCM ini, Bu, dia itu ya seperti kalau lelang yang pada umumnya kan, Bu, yang dimenangin yang harga tertinggi, Bu. Kalau untuk yang di SCM ini lelang itu yang dimenangin atau yang dipilih itu sama perusahaan itu yang supplier-nya ngasih harga termurah, Bu. Oke, logikanya dapat ya, kenapa yang diambil termurah? Karena itu tadi, Sebenarnya Bu, sama. untuk produksi di awal itu biaya Betul. atau efisiensi itu Biaya. memakan 70% biaya, Bu.
sesungguhnya baik tender maupun lelang pasti yang dicari adalah yang minimal. Jadi semakin dia ngasih harga murah itu yang diambil. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan proses pembiayaan kan gitu. Nah, tetapi meskipun dia ngambil yang murah, maka dia juga perlu berbicara atau berbagi resikonya. Itu sebabnya kemudian bahaslah tentang kontrak gitu ya. Oke, sebelum kontrak di sini tuh ada, nah ini pemilihan supplier. Ini kapan ini dilakukan pemilihan supplier? Apakah melalui tender? Apakah melalui lelang? Gimana guys? Gimana? Melalui tender atau melalui lelang atau gimana? Kalian pernah kenal ini di mana? Ada yang udah paham? Udah familiar dengan AHP, SUR, dan DEA? Ini siapa nih? Oke. Apa bedanya guys, tiga ini? Apa? Berarti ini juga jadi PR untuk dicari tahu ya, masing-masing ini sebenarnya untuk apa. Nah, sesungguhnya dari proses ini tadi, apakah dia melalui proses tender maupun proses lelang, dia kan harus memilih nih siapa yang harus jadi pemenang. Nah, tiga model ini, tiga pendekatan ini semuanya bisa dilakukan. Cuman masing-masing ini punya karakteristik yang berbeda gitu. Kalau DEA ini sesuai namanya ada envelopment gitu ya. Jadi bentuknya nanti mau dibuat kayak amplop. Amplopnya tapi bukan amplop yang penutupnya lurus ya, tapi penutupnya lancip gitu lah. Bayang ya amplop yang bentuknya di sini ada ya apa namanya segitiga gitu kayak segitiga. Nah itu yang diinginkan adalah yang paling rendah. Artinya yang paling rendah itu yang berarti memberikan eh, biaya yang paling rendah gitu loh. Kalau memang gambarnya adalah atau pertimbangannya adalah biaya. Bisa saja bukan biaya tapi waktu, maka diambillah waktu yang tercepat. Itu pun ambilnya yang paling kecil. Atau mau dilihat dari sisi resiko, ambilnya resiko paling kecil, itu pun ambil yang paling kecil. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang mau dipertimbangkan, karakteristik apa, kriteria apa, itu ditetapkan di awal, kemudian itu yang dipakai untuk menentukan apakah dia mau di AHT-kan, mau di SUR-kan, atau di EE-kan. Gitu ya. Nah, ini PR ya untuk dicari juga. Oke. Terakhir, ini tadi. Nih, oke. Ini masing-masing jadinya bedanya apa? Ada yang sudah baca lengkap? Yuk, yang bacanya lengkap berarti poinnya udah tak tambahin 10 untuk UTS. Siapa yang berani ngomong? Kok 10 dikit ya? 20 lah. Lumayan loh, 1/5 dari 100 loh. Kalau mau dapat nilai A, berarti cuma tinggal ngumpulin 60 poin lagi. Ada yang mau nyoba? Apa bedanya tiga ini? Siapa? Yoga mau nyoba? Poin 20 untuk UTS.
Jadi udah nyimpen 20 poin. Nggak ada? Guys, gimana? Ada yang mau nyoba nggak? Mm-mm. Mm-mm. Bertanggung jawab. Mm-mm. Oke. Ini kan juga punya resiko. Mm-mm. Oke, ini berarti antara siapa dengan siapa? Itu tadi pertanyaannya yang ke Bangkit tadi. Lagi ini sama mahasiswa? Soalnya wis jam. Ibu ngajar apa, Bu? Iya, guys. Ini antara siapa dengan siapa? Nah, Retailer sama produsen, Bu. taunya dari mana? Karena kan mungkin yang saya tahu tentang buyback return contract itu kan mungkin produsen itu mengasih ke retailer sekitar mungkin istilahnya 50 unit barang. Sedangkan kalau misal uh, dia tidak laku tuh nanti unit yang tidak laku itu dikembalikan lagi ke produsennya, Bu. Jadi Itu retailer yang cuma ini. bisa Itu ini. apa, Bu? Flexibility. Itu yang quantity Yang flexibility bukan? bukan yang buyback, Bukan. Bu. Yang Yang bebek. buyback. Oke. Iya. Jadi nggak mungkin antara supplier dengan produsen. Mungkin nggak? Mungkin bisa jadi, Bu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa juga sih, Bu. Tergantung pemesanan. Tergantung pemesanan. Ya. Gimana? Jadi resikonya di siapa? Di supplier atau di produsen? Kalau antara supplier dengan produsen? Kalau resikonya bagi supplier, Bu. Oh ya? Kenapa Ya. bisa begitu? Karena mungkin jadi kalau misal supplier itu menyediakan sebuah barang, terus sedangkan produsen itu cuma membutuhkan sekian itu dari yang dibutuhkan gitu, biasanya mengembalikan barang gitu, Bu. Yang lain sepakat gitu? Siapa yang beresiko kalau antara supplier dengan produsen?
Bisa dua-duanya, Bu. Bisa dua-duanya. Gimana kok bisa dua-duanya, Eba? Karena kalau misal ada produk yang nggak kejual itu, suppliernya bisa ikut nanggung, Bu. Jadi dari produsennya itu tetap membayar buat yang di supplier, cuman dengan harga yang rendah gitu, Bu. Maka pertanyaan saya, siapa yang paling beresiko? Dari sisi supplier atau sisi produsen? Yang memiliki demand tidak pasti itu siapa? Produsen, Bu. Produsen. Ya kan, bukan supplier. Supplier udah jelas nih, dia dapat permintaan dari suppliernya itu, dari produsennya kan gitu. Tapi produsen jadi harus menanggung risiko. Kalau di antara produsen dengan retail, siapa yang berisiko? Retailer, Bu. Retail gitu ya. Jadi kebayang ya. Maka kontrak ini jadi akan menguntungkan pihak yang paling berisiko tadi, yang di situ dia paling memiliki ketidakpastian terhadap permintaan gitu. Nah, tetapi bukan antara buyer dengan siapa tadi kamu bilang, Bangkit, retail ya? Bukan. Retail dengan buyer ini nanti posisinya bisa jadi sama. Ya enggak? Posisi buyer itu berarti pembeli. Pembeli itu bisa sebagai pelaku retail, sebagai pelaku produsen juga bisa kan gitu. Atau bahkan supplier pun itu bisa sebagai buyer. Benar enggak? Yang namanya buyer itu yang beli. Ya, yang di situ biasanya paling justru yang berisiko gitu. Maka di sini dicoba, bisa enggak kalau risiko itu ditanggung oleh penjualnya gitu loh. Penjual di sini bisa supplier, bisa produsen. Kebayang ya teman-teman, tolong dilihat ini dari kacamata supply chain yang di sini beberapa pelaku nih yang terlibat gitu loh. Maka harus dilihat siapa nih yang menguntungkan siapa gitu loh. Oke, itu yang buyback or return. Artinya barang yang nanti nggak laku itu bisa diklaimkan lagi untuk dikembalikan sehingga dia tidak jadi bebannya pembeli. Begitu kan? Jadi antara penjual dengan pembeli, penjualnya tadi bisa supplier, bisa produsen. Kalau revenue sharing, ini berarti yang saya kasih poin 20 siapa dong ya kalau kayak gini? Yoga aja ya, tadi kan Yoga yang jawab, yang lain nggak usah dapat ya. Salah. Gimana enaknya? Dapat semua, Bu. Dapat semua, baik banget sih kamu semua dikasih gitu ya. Oke, kalau yang revenue sharing, ini yang gimana? Kalau revenue sharing itu lebih ke arah nantinya tuh fokus pada bagi hasil penjualan, Bu. Gimana tuh, bagi hasilnya gimana bentuknya? Jadi si manufaktur itu menjual produk ke retailer dengan harga grosir rendah, tapi memperoleh persentase tertentu dari pendapatan penjualan produk. Kurang lebih gitu. Oke. Ini sebenarnya nggak harus yang seperti ini, nggak harus sharing ini gitu, atau nggak harus dia berbagi apa tadi revenue gitu ya. Tapi kadang-kadang itu nggak terukur atau tidak ternilai langsung. Contohnya, saya dulu pernah melakukan praktek ini ketika saya ada di BAA. Waktu itu BAA-nya masih di kampus 1, tempatnya sempit, sehingga tempat untuk menyimpan belangko, transkrip, dan ijazah itu terbatas. Nah, sementara saya mau beli dengan harga yang paling murahnya. Jadi dia ada model diskon gitu ya. Ketika beli sekian dapat diskon, Bu. Jadi UAD punya uang gitu. Yang UAD nggak punya adalah tempat untuk menyimpan. Maka saya coba melobi dengan saya nggak akan mengubah kontrak gitu ya. Maksudnya belinya saya tetap dapat harga grosir dan itu sudah langsung dibayar di awal. Tetapi pengirimannya saya minta untuk bertahap.
Nah, itu kan sebenarnya juga sharing ya, sharing yang sebenarnya kalau suppliernya nggak mau tahu, dia nggak mau dong. Oh, barang memang sudah dibeli, sudah harusnya keluar, ngapain masih ada di dia? Dia sebenarnya kan terbebani. Tapi kebetulan perusahaannya tuh besar, tempat nyimpannya cukup gitu, sehingga dia masih mengizinkan kita titip barang di situ gitu. Jadi 2 bulan nanti tolong dikirim lagi. Sebenarnya dia nambah biaya pengiriman jadi tidak hanya 1 kali. Nah itu tapi sudah dipertimbangkan sih gitu ya. Intinya ada resiko yang kemudian dibagi atau kesulitan yang mungkin dibagi gitu loh. Jadi kan nantinya UAD juga akan beli terus ke dia, akan pesan terus ke dia gitu ya. Artinya ini kepastian belinya besar, cuman minta kelonggaran dari sisi pengiriman gitu loh. Nah, itu termasuk semacam revenue sharing sebenarnya. Oke, yang terakhir, quantity flexibility. Yang gimana nih? Ya tadi siapa berarti yang jawab? Bangkit aja, yang lain ada yang mau jelasin? Untuk Nggak yang terakhir contohnya seperti ini, Bu. Contohnya, ada? Oke, ini gitu ya. pemanufaktur umpamanya di bidang, pembuatan mobil, Bu. Pemanufakturnya atau pabriknya itu hendak memesan umpamanya 1000 skrup, Bu, kepada suppliernya. Tetapi itu baru kayak gambaran sementara, Bu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalau udah lebih yakin lagi pemanufaktur itu bisa nambah lagi, Bu, jumlah skrupnya yang diorder kepada suppliernya, Bu. Tapi kan dia harus menentukan berapa jumlahnya, ya kan? Gimana cara menentukan nilai alfa dan nilai beta? Pendekatan apa atau bagaimana menentukan apa itu namanya parameter ini alfa sama beta? Apa sih sebenarnya alfa ini? Apa alfa itu? Ada yang punya ide? Masih belum dengerin ya Bu Ana ngomong nih. Apa alfa? Kalau di sini yang disebut alfa sama betanya yang mana? Halo, ini statistik sih. Apa yang disebut alfa sama beta yang mana? Untuk yang alfa itu yang 1000, untuk yang betanya itu 950 dan 1050 itu, Bu. Ya, sekarang masukin ke sini, Hil. 1 ditambah 900, gimana gitu? 901, semua sepakat. Alfa ini nilai 900. Ini loh, alfa itu antara 0 dan 1. Iya kan? Jadi, hitungnya gimana? Berapa nilai alfa, berapa nilai beta untuk yang di sini? Halo, di logika aja, ini statistik aja. Ada yang mau dapat tambahan 20? Macet. Yuk, Mukoyimul boleh. Izin jawab, Bu. Mungkin Boleh. dari saya Apa? alfa atau betanya itu nilainya 1, selisih dari 950
dan 1050 kemudian dibagi dari ordernya itu 1000 disk, jadi 1. Jadi alfa berapa? Eksplisit aja. 1. Masa iya? Berarti 1 tambah 1 jadi 2 dong? Iya Bu, kalau mengacu ke Nih, 1 nilai tambah 1 alfa. berapa? Ya. Ada yang lain? Ketika Anda baca kayak gini guys, ini antara 0 sampai 1, ini berarti adalah nilai peluang. Peluang apa? Ini dibaca, di sini menyediakan sebesar, sedangkan retail akan berkomitmen untuk membeli minimal. Jadi ini adalah nilai maksimal, dan ini adalah nilai minimal. Di sini sudah disebutkan berapa nilainya maksimal, berapa nilai minimal. Nilai maksimalnya yang mana? 1050 Bu. 1050. Ini siapa nih? Mbak. Berapa 20 ya, Pak? 1050. Terus minimalnya berapa? 950. Oke, berarti nilai alfa berapa? 50 Bu. Ya enggak loh. Kan peluang. Oh iya. Gimana? Nilai alfanya berapa? Alfa itu kan berarti nilai maksimal. Berarti 1050 dibagi 1000. Benar? Makanya di sini dia 1 minus ini gitu lah. Sorry, belum dikurangi ya tadi ya. Jadi berapa? Minus 50 ya. Nah, gitu. Minus 50 per 1000. Itu dia nilai beta. Nilai alfanya berapa? Ini loh. 950 dibagi 1000. Ditambahkan nanti sama 1. Kebayang teman-teman? Nah, itu yang kemudian dijadikan daerah apa? Batas atas sama batas bawah untuk menentukan sebenarnya sefleksibel apa sih yang harus ditetapkan. Gitu loh angkanya. Nah, di sini dia buat nih. Ini nilai alfa, nilai beta. Kalau alfanya 0,20, kalau betanya 0,20, kalau sama, kalau beda gitu loh. Kenapa ini sama semua? Terus ini price sale-nya, terus ini size ordernya. Nah, kemudian ditentukan dikalikan. Artinya kalau dia nilainya 0,20, itu dia berarti turun 20 poin dari 1000, ya kan? 0,2 berarti sekitar berapa? 800. Ya, sekitar itu. Nah, kemudian berapa expected purchase-nya? Sampai akhirnya ketemulah ini. Ini yang kemudian diambil yang mana? Menentukannya yang mana nih? Yang paling besar? Paling kecil? Halo? Halo, halo? Paling besar atau paling kecil? Ya, gagal nih. Ujian gagal. Paling besar atau paling kecil, guys? Coba di logika aja. Ini apa sih? Profit. Ya nggak? Kalau profit berarti yang paling besar atau paling kecil? Ya paling besar. Adalah yang agak jeli gitu loh. Oke, berarti di mana yang paling besar? 8473. Betul? Berarti keputusannya adalah nilai alfa 0,4 dan nilai beta 0,4. Di mana untuk supplier, kalau suppliernya itu betul-betul supplier, maka dia akan dapatnya sekian. Tapi kalau untuk retail itu jadi sekian. Itu. Nah, ini kalau antara supplier dengan perusahaan. Bisa juga antara perusahaan dengan retailnya. Gitu ya. Jadi tergantung ini untuk siapa. Tapi bagaimana mengelola ini atau berapa yang diperlukan itu sama persis dengan yang ada di P3. Begitu mungkin kira-kira. Secara umum materi yang sekarang ini. Dan ini akan keluar di UTS. Jadi UTS itu cuma ada 3 materi ya guys. 6, 7, sorry.
5 ya? 5, 6, 7. 5 itu yang diminta adalah perancangannya, membangun model, menyelesaikan permasalahan. Kemudian 6 itu adalah menginterpretasi konsep dan proses pengadaan. Kemudian mampu menjelaskan berbagai jenis kontrak. Kemudian nanti yang ketujuh. Ketujuh itu berarti kita masuk ke proses pemilihan dari suppliernya. Yang dipelajari pertama adalah SUR. Gitu. Jadi salah satu yang mau dipelajari yang tadi saya minta untuk dipelajari tambahan itu pekan depan akan kita cobain. Dan itu akan keluar di UTS. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Saya mengakhiri, tetapi kalian tetap masih di Meet ini untuk ngaji ya. Faisal mau tanya apa? Saya mau nanya Bu, mungkin terkait dengan role yang ada di pekerjaan. Jadi saya itu pernah baca-baca kalau ada profesi procurement sama purchasing itu kan berkaitan sama pengadaan barang kan Bu. Nah Iya, betul. kira-kira perbedaan antara procurement dan purchasing itu apa ya Bu? Ada teman-teman yang bisa bantu? Kalau itu mungkin bahasa ini ya, dari sisi bahasa aja dulu ya. Kita coba. Yuk, ada yang bisa bantu? Kalian pernah pakai AI? Coba sekarang dicari. Procurement itu apa? Procurement apa? Ada yang udah berhasil nyari? Identifikasi kebutuhan, pemilihan vendor, negosiasi hingga pengelolaan hubungan jangka panjang dan vendor. Kalau purchasing? Kalau purchasing itu sisi lainnya itu lebih fokus pada proses pemesanan dan pembayaran barang atau jasa. Oke. Nah, berarti pertanyaan Faisal tadi gimana kita jawabnya? Kalau yang procurement itu mungkin lebih yang mencari siapa supplier kayak gitu Bu, supplier, vendor kayak gitu. Nah, sedangkan kalau purchasing itu lebih ke arah pemesanannya, jadi dia yang pesan. Kurang lebih gitu sih Bu. Kalau yang sama vendor dia nggak pesan? Pesan nggak? Pesan nggak? Itu tuh ada tuh kayaknya di materinya P3 ya. Procurement itu ya sebenarnya lebih luas dari purchase ya. Kalau purchase itu berarti dia sudah tinggal langsung beli gitu Faisal. Tapi kalau procurement dia mulai dari tadi siapa yang perlu diajak kerjasama, terus gimana caranya membangun hubungan baiknya begitu. Kemudian sampai tapi tidak ke detail untuk bagaimana pembelian urusannya purchasing gitu loh. Tapi procurement itu yang mengatur bagaimana proses itu bisa berjalan. Jadi harus ke siapa dan sebagainya. Gitu Faisal mungkin. Tapi itu memang pekerjaan menarik dan itu kayaknya mungkin kebanyakan alumni teknik industri itu di situ. Di bidang itu. Ada lagi yang mau ditanya? Link presensi saya buka setelah jam perkuliahan, artinya setelah kalian mungkin ngaji gitu ya. Jadi tunggu aja sekitar jam 14.10 tadi saya pasangin. Ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Kalau nggak ada bisa kita akhiri. Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Jadi nanti saya coba cek hasil pekerjaan kalian. Alhamdulillah nggak ada yang terlambat gitu ya. Tetapi untuk pembahasan detailnya, karena itu nanti juga akan keluar di UTS, itu mungkin belum hari ini. Gitu ya. Nanti saya coba cari waktu lain. Mungkin nanti ada tambahan sebelum UTS. Begitu? Oke, saya cukupkan ya. Bangkit tolong dipimpin ngajinya ya. Dipastikan
silahkan dibaca. Oke, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baca sendiri-sendiri aja yuk. Surat Al-Waqiah aja lanjut kemarin tuh, bentar. Alhamdulillah. Oh, wait. Oke teman-teman, untuk ngajinya ngaji sendiri-sendiri aja ya suratnya. Surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 55 aja po ya. Atau sampai 60. 51 sampai 60. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa presensi nanti. Presensi.